Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3 semuanya. Kali ini anak-anak bersama Bu Dewi akan belajar tentang tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, simak baik-baik video dari Bu Dewi. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai dongeng. Nah, anak-anak sudah tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita lama yang tidak benar-benar terjadi. Yang termasuk dongeng diantaranya yaitu fabel, legenda, mite, dan sage. Nah, anak-anak, di dalam sebuah dongeng atau cerita terdapat unsur-unsur yang menyusunnya. Bisa dikatakan unsur intrinsik. Apa saja unsur-unsur dalam dongeng atau cerita? Yang pertama adalah tema. Tema yaitu pokok permasalahan suatu cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam cerita. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan bisa dikatakan watak tokoh. Ya, jadi itu adalah karakter tokoh dalam cerita tersebut. Yang keempat adalah latar, yaitu tempat atau waktu dalam cerita. Kelima alur, yaitu tahapan atau jalannya suatu cerita. Yang terakhir, keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Ya, sekarang setelah anak-anak mengetahui apa pengertian dongeng, apa saja yang termasuk dongeng, dan apa saja unsur yang terdapat di dalam dongeng, nah, tugas anak-anak sekarang adalah membaca sebuah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Setelah dibaca, anak-anak bisa latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita yang sudah dibaca. Setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Kotak yang sebelah kiri berjumlah 35 helai daun kering. Kotak sebelah kanan berjumlah 15 helai daun kering. Kemudian, Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Kemudian, Dayu ingin tahu jika kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Kemudian, Dayu meletakkan kotak di sebelah kiri dengan berisi 15 helai daun kering. Kotak sebelah kanan berisi 35 helai daun kering. Kemudian dijumlahkan, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Soal seperti itu dapat kita ringkas seperti ini. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Kemudian kita tukar posisinya. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Bu Dewi ambil satu contoh soal lagi ya. 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Kemudian kita tukar posisinya. 930 ditambah 120 sama dengan 1050.
Ternyata hasilnya sama meskipun posisinya sudah ditukar. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Anak-anak, pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Ya, anak-anak, mari kita nyanyikan lagu cemara bersama-sama. Alhamdulillah, anak-anak, pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sudah selesai. Mudah-mudahan diberikan manfaat ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.